Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dari kelas STR 1A dengan NIM P279041244049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita, internal maupun eksternal, serta fungsinya. Nah, di sini ada sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia ini adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses reproduksinya, yaitu pembentukan individu baru serta perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini sistem reproduksi laki-laki, ada penis, testis, skrotum, epididymis, kelenjar kopret, kelenjar prostat, ada vesicula seminalis dan vas deferens. Nah, di sini ada organ internal pada pria. Ada testis. Testis ini merupakan pabrik sperma di dalam tubulus semifellus. Sel sperma diproduksi dan mengalami pemotongan reproduksi hormon. Hormon testosterona yang dihasilkan testis berperan penting dalam perkembangan ciri-ciri seks sekunder atau seperti pertumbuhan rambut wajah dan suara membesar serta menjaga dorongan seksual. Ada juga kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang encer bersifat basah. Cairan prostat ini bercampur dengan sperma dan cairan dari vesicula seminalis untuk membentuk air mani. Cairan prostat juga menetralkan keasaman saluran reproduksi manusia sehingga sperma dapat bertahan hidup lebih lama. Nah, ada juga epididymis. Epididymis ini sperma yang masih baru diproduksi, masih belum matang, itu menyimpan sementara sperma untuk menghalangi pematangan dan memperoleh kemampuan untuk bergerak. Setelah matang, sperma akan bergerak menuju vas deferens melalui epididymis. Ada uretra. Uretra ini berfungsi saluran bersama untuk sistem kemih dan reproduksi. Saluran ini saat ejakulasi air mani akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, vas deferens ini saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Ada juga ductus ejaculatori. Ductus ejaculatori ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan vas deferens dan uretra. Di sini sperma bercampur dengan cairan dari vesicula seminalis dan kelenjar prostat berbentuk air mani. Nah, ada juga vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini menghasilkan cairan kental yang akan diproktosa atau gula sebagai sumber energi bagi sperma. Cairan yang dari vesicula seminalis akan bercampur dengan sperma dan cairan dari kelenjar prostat untuk membentuk air mani. Lalu juga kelenjar. Kelenjar ini menghasilkan lendir bening yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan sisa-sisa urin yang bersifat asam. Nah, di sini juga ada eksternal pada pria. Ada penis. Penis ini ada beberapa fungsi sebagai saluran pengeluaran urin dari kandung kemih. Penis berperan penting dalam proses reproduksi dengan cara memasukkan sperma ke dalam vagina wanita selama berhubungan seksual. Penis ini memiliki kemampuan untuk mengalami ereksi, yaitu kondisi membesar dan mengeras yang memicu oleh rangsangan seksual. Ereksi memungkinkan penis menembus vagina dan melepaskan sperma. Skrotum. Skrotum ini memiliki fungsi sebagai pengatur suhu, semacam mengatur suhu bagi testis. Testis membutuhkan suhu yang sedikit lebih rendah dari suhu tubuh agar sperma dapat diproduksi secara optimal. Skrotum akan berkontraksi atau reaksi untuk menyesuaikan suhu testis agar tetap ideal melindungi testis. Skrotum ini melindungi testis dari benturan atau trauma fisik lainnya. Nah, ini ada sistem reproduksi wanita bagian internal. Ada tuba fallopi, uterus, ada vagina, ada ovarium. Nah, di sini ada ovarium. Ovarium ini memproduksi sel telur, ada ovum, bisa dinamakan ovum, menghasilkan telur yang matang secara bergantian.
Ovarium ini memproduksi hormon estrogen dan prosterogen yang berperan penting dalam siklus menstruasi, perkembangan ciri-ciri seksual sekunder wanita, dan kehamilan. Ada juga vagina. Vagina ini merupakan jalan lahirnya bayi saat proses persalinan. Darah menstruasi ini keluar dari tubuh melalui vagina, dan sperma masuk ke dalam tubuh wanita melalui vagina menuju rahim. Ada juga tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini umumnya terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini berfungsi untuk membawa sel telur yang dilepaskan oleh ovarium menuju rahim. Ada juga uterus. Uterus ini jika terjadi pembuahan, sel telur yang terjadi di buahi akan menempel dan berkembang menjadi embrio di dinding rahim. Dan menstruasi ini, dinding rahim akan menebal setiap bulannya untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, dinding rahim ini menebal akan luruh keluar bersama darah menstruasi. Nah, ini bagian eksternal wanita. Nah, ada mons pubis. Mons pubis ini melindungi tulang pubis dan jaringan di bawahnya. Ada labia major, 2 lipatan kulit yang tebal dan berpigmen yang mengatasi celah vulva, melindungi organ reproduksi bagian. Ada labia minora. Labia minora ini 2 lipatan kulit yang lebih tipis dan halus di dalam labia major, melindungi uretra dan vagina serta berperan dalam rangsangan seksual. Ada juga klitoris. Klitoris ini organ kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual, merupakan pusat kenikmatan seksual pada wanita. Ada juga uterus. Uterus ini tempat perkembangannya janin. Jika terjadi pembuahan, sel telur telah dibuahi akan menempel berkembang menjadi embrio di dinding rahim. Sedangkan kalau menstruasi, dinding rahim akan menebal setiap bulan untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, dinding rahim ini akan menebal, akan luruh dan dikeluarkan bersama darah menstruasi itu. Dan ada juga perineum. Perineum ini area di antar vagina dan anus. Fungsinya itu memberikan dukungan pada organ panggul dan berperan dalam proses persalinan. Ada juga himen. Himen ini selaput tipis yang sebagian dari saluran menutupi lubang vagina. Fungsinya tuh pernah dianggap sebagai tanda keperawanan, namun fungsinya juga sebenarnya masih belum jelas. Dan juga himen ini terdapat robekan karena berbagai aktivitas, bukan karena hanya hubungan seksual saja. Nah, ada juga di eksternal wanita masih ada ovarium. Ovarium ini memproduksi sel telur dan menghasilkan sel telur yang matang secara bergantian. Nah, kalau produksi hormonnya, ovarium terdapat hormon estrogen yang berprosterogen yang berperan penting dalam siklus menstruasi, perkembangan ciri-ciri sekunder, dan kehamilan. Ada juga tuba Fallopi. Tempat terjadinya perbuahan sel telur dan sperma terjadi di tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini juga berfungsi untuk membawa sel telur yang dilepaskan oleh ovarium menuju rahim. Dan ada vestikulum. Testikulum ini adalah area di dalam labia minor yang mengandung bukan uretra dan vagina sebagai jalan masuk bagi sperma dan mengeluarkan darah menstruasi. Nah, di sini ada gambar saya. Ini pada pria eksternal dan internal. Ini pada wanita eksternal. Dan ini internal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.